Yang tidak dilakukan Iran adalah membalas di tempat-tempat sipil. Kan Israel itu selalu menyerang, lebih banyak menyerang di tempat-tempat sipil, sekolah, rumah sakit. Nah, itu yang tidak dibalas dengan setara oleh Iran. Iran tidak menyerang sekolah, rumah sakit dan pusat-pusat sipil lainnya. Kalau kaum intelektual sekalian, wah gila, gila. Lagi dan lagi pengamat di Konoha itu asal mangap, pengamat abal-abal di Konoha itu asal mangap. Wow, luar binasa. Jadi kalau saya perhatikan, mohon maaf ya, pengamat abal-abal seperti Bu Dina ini, walaupun dia seorang dosen ya, diduga dia seorang dosen di Unpad, tapi dia asal mangap, ngarangnya. Baru-baru ini dia mengatakan Iran tidak pernah melakukan serangan terhadap warga sipil. Dan yang melakukan serangan terhadap warga sipil itu sebaliknya, yaitu Israel. Jadi dia mengatakan bahwa Israel lah sebenarnya yang sering melakukan serangan terhadap warga sipil. Wow. Gila. Luar biasa ya pengamatan dosen abal-abal di Konoha ya. Enggak semua dosen seperti itu ya, disclaimer, hanya Bu Dina ya. Ini dosen abal-abal gitu. Kenapa? Karena menurut data ya, lagi-lagi kita bicara by data. Menurut data ya, Israel itu ya tidak bisa dikatakan bahwa hanya Israel yang melakukan serangan terhadap sipil gitu ya, sekolah ya, tempat-tempat umum dan sebagainya. Enggak bisa ya, karena Iran juga melakukan hal yang sama. Itu menurut data yang ilmiah ya. Menurut data dari Reuters ya, saya ngambil data dari Reuters itu karena independen. Mereka itu nggak ada kepentingan seiman, seagama, enggak. Ya benar-benar independen ya. Nggak peduli ya, lu agama apa kayak enggak. Mereka independen ya. Jadi Reuters ini nggak seperti Budina. Budina ini berpihak pada yang seiman gitu ya. Dia mengatakan bahwa Iran itu tidak pernah melakukan serangan terhadap sipil gitu. Ini keliru besar. Iran juga pernah melakukan kok. Ya, apakah Israel melakukan? Yes, saya mengaku itu. Jadi kesalahan pengamat di Konoha itu adalah hanya melihat kesalahan Israel dan Amerika tanpa melihat kesalahan daripada Iran. Itu yang saya kritik. Ya, kalau mau kritik dua-duanya gitu. Pengamat itu harus netral, nggak boleh jomplang gitu. Mereka tuh seperti jomplang banget ya. Iran itu suci, baik, nggak punya kesalahan gitu. Ya, jadi ini kesalahan total gitu ya. Ini pengamat abal-abal gitu. Menurut data dari Reuters, Iran juga pernah kok menyerang sipil gitu. Lalu bagaimana dengan Israel? Saya tidak membela Israel di sini. Israel juga pernah melakukan hal yang sama gitu, melakukan kesalahan juga, menyerang warga sipil juga gitu. Ya biasanya sekolah gitu. Tapi ada tapinya gitu ya. Mereka menyerang sekolah itu karena sekolah itu dijadikan gudang senjata. Inilah yang jarang dibahas oleh pengamat yang ada di Konoha gitu. Pengamat di Konoha itu menganggap bahwa Israel itu jahat ya. Jadi kita itu seperti dibodohi oleh pengamat-pengamat di Konoha, pengamat abal-abal. Orang-orang di negara maju itu mereka bicara by data ya. Kemudian media-media mereka itu netral, pengamat-pengamat mereka itu netral. Orang di negara-negara maju seperti itu, nggak mudah dibohongi gitu. Justru karena masyarakat kita itu, mohon maaf ya, SDM-nya rendah, sehingga pengamat-pengamat seperti ini laku. Kalau di negara maju mereka ini sudah nggak dipakai lagi, ngapain gitu. Lu kan berpihak pada yang seiman gitu, karena lu seiman, seagama. Ya, Bu Dina ini mengatakan bahwa Iran tidak pernah melakukan seperti yang dilakukan oleh Israel. Aduh, kacau banget. Ya, jadi gini ya, Amerika punya kesalahan, ya, Israel juga punya kesalahan, ya Iran juga punya kesalahan, Hamas juga punya kesalahan. Jadi kesalahan itu harus dibongkar semuanya gitu. Kalau mau bongkar, jangan cuma kesalahan ini yang dibongkar, sementara kesalahan Iran nggak dibongkar, ditutupi gitu. Apakah karena seiman? Ya, jelas karena seiman, seagama. Ya, jadi gini guys ya. Saya tidak mengatakan semuanya warga Konoha seperti itu ya. Warga Konoha itu kan dari kecil sudah didoktrin untuk membenci Israel, membenci Amerika. Kemudian mereka diundang jadi pengamat. Apakah mereka ini bisa netral? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin itu, iya kan? Orang dari kecil sudah didoktrin untuk membenci Israel sama Amerika. Gimana mau netral coba? Nggak mungkin. Itu seperti mengharapkan uang turun dari langit. Nggak mungkin lah, ya kan?
Ada kok pengamat di Konoha yang netral, tapi 1 dari 1000 gitu, nggak semuanya gitu ya. Jadi guys ya, orang-orang seperti ini orang yang sangat tidak netral gitu ya, orang yang eh, hanya berpihak pada yang seiman gitu ya, seagama gitu. Ya, saya curiga ya, jangan-jangan mereka-mereka ini ya, ya saya tidak menyebutkan siapapun ya, pengamat abal-abal di Konoha ini, kayaknya mereka ini dibayar gitu ya, dibayar oleh media-media propaganda Iran gitu. Supaya apa? Supaya menjelek-jelekan Israel, menjelek-jelekan Amerika gitu. Itu hipotesis saya pertama ya. Hipotesis yang kedua itu karena bias yang seiman, seagama gitu. Walaupun Iran itu Syiah, kalau seagama dengan mereka, mereka akan bela gitu ya. Sama seperti Protestan Katolik. Ketika Katolik perang, apakah Protestan bantu? Biasanya gitu. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya tidak berpihak pada agama pun di sini ya, di Roundnya. Jadi ini berdasarkan pemahaman yang ilmiah. Jadi Bu Dina mengatakan bahwa Iran tidak pernah menyerang sipil, itu salah total. Permasalahannya di Iran itu ya dilengkapi dengan Iron Dome gitu ya, dilengkapi dengan penangkis gitu, sehingga apa? Sehingga sipil jarang terlihat kena gitu. Tapi Hamas melakukan hal yang sama juga, ya kan? Mereka masuk ke daerah Israel gitu. Ya, jadi nggak boleh seperti itu ya. Pengamat itu harus benar-benar netral. Yang kalau buka kesalahan Israel, ya kesalahan Iran juga harus dibuka gitu. Ya, kesalahan Hamas juga harus dibuka, kesalahan Palestina juga harus dibuka. Jangan menganggap bahwa mereka itu korban, jangan. Wong yang membiayai dana Hamas, Hizbullah dan sebagainya itu Iran, di mana mereka nggak terlibat, terlibat dong ya. Jadi jangan sering-sering, oh mereka nggak terlibat, mereka korban, korban mana? Korban dari tai kucing ya. Nggak boleh seperti itu guys. Ya. Kalau mau kritik, kritik semuanya. Ya. Ya, nggak boleh hanya satu yang dikritik. Ya, hanya kesalahan Israel yang dibongkar-bongkar gitu ya. Kesalahan Amerika dibongkar-bongkar karena setiap negara itu punya kesalahan. Indonesia juga punya kesalahan. Ya, negara-negara lain juga punya kesalahan. Ya. Di Indonesia apakah ada orang jahat? Yes. Apakah ada orang baik? Yes. Nggak semuanya orang Indonesia itu jahat kan. Israel juga seperti itu. Yang nggak semuanya orang Israel itu jahat. Ada juga yang baik, ada juga yang jahat gitu. Jadi pengamat-pengamat seperti ini, ya tolonglah jangan diundang gitu. Ini sangat berbahaya sekali ya. Sangat berbahaya sekali untuk membentuk pola pikir. Inilah sebenarnya yang bikin pola pikir kita itu tidak netral. Makanya warga Konoha itu selalu membenci OTAN, membenci Israel, membenci Amerika. Padahal mereka nggak tahu fakta yang sebenarnya. Mereka tidak menggunakan pemikiran rasional gitu ya. Udah mah SDM-nya rendah, ya ditambah pengamat abal-abal seperti ini yang berpihak, ya kacau jadinya. Ya jadi pengamat-pengamat seperti ini gak usah dengerin lah ya. Lebih baik kita nyari sendiri datanya gitu ya. Data yang ilmiah seperti apa. Ya, jangan merasa bahwa Iran itu tidak pernah menyerang gitu. Iran juga punya niat jahat kok. Berkali-kali saya mengatakan Iran itu melakukan percobaan pembunuhan terhadap Perdana Menteri Israel. Mereka punya niat jahat gitu. Sama-sama punya niat jahat gitu ya. Israel juga melakukan hal yang sama. Amerika juga seperti itu. Ya, jadi kita nggak boleh berpihak. Mereka berantem gitu ya. Orang yang berantem itu ya pukul-pukulan gitu ya. Nggak ada tuh, oh ini misalnya nih ya, Iran dipukul, lalu pendukung Iran mengatakan, oh Iran itu korban, lalu Iran mukul, kita diam aja gitu. Nggak boleh seperti itu dong. Ya, jadi tergantung niat jahat. Apakah Iran punya niat jahat? Yes, mereka membiayai Hizbullah, ya kan? Membiayai Houthi dan proksi-proksinya. Nggak bisa gitu dong, hanya melihat dari satu sudut pandang gitu ya. Ya, Israel juga melakukan kesalahan. Apa itu? Melanggar hukum internasional. Saya harus mengaku itu. Ya. Kemudian mereka juga kadang menyerang sipil. Tapi gini, menyerang sipil yang membahayakan ya. Karena sipil-sipil di Gaza itu kan menggunakan batu gitu ya. Ya bisa aja mereka kesal kan. Ya, saya tidak mendukung Israel di sini ya. Itu juga kesalahan ya. Kemudian ketika mereka ke Lebanon juga ada kok ya, ada unsur penistaan agama gitu. Itu juga nggak benar ya. Saya juga nggak berpihak pada siapapun di sini. Jangan berpihak pada siapapun ya. Ya, Israel juga melakukan kesalahan gitu. Jadi jangan berpihak pada siapapun. Saya nggak berpihak.
Ya, Amerika juga punya kesalahan. Amerika melanggar hukum internasional gitu. Ya, mentang-mentang mereka kuat gitu ya, mereka melanggar hukum internasional. Dan Iran juga sama kok. Ya, blokade di Selat Hormuz itu melanggar hukum internasional, melanggar perairan internasional. Jadi sama-sama salah gitu ya. Jadi jangan berpihak pada siapapun. Oh, ini yang salah, itu yang salah. Nggak bisa seperti itu ya. Itu namanya pembodohan publik. Bu Dina ini ya bisa dikatakan menyebar hoax gitu ya. Ini tidak benar ya. Ini sangat berbahaya sekali. Bayangkan seorang dosen seperti itu. Bagaimana dengan murid-muridnya? Dosen coy. Ya gurunya aja sudah seperti itu. Bodohnya minta ampun. Apalagi murid-muridnya ya kan. Makanya Universitas di Konoha itu salah satu universitas yang paling tertinggal di dunia. 100 tahun, 120 tahun tertinggal dari negara maju ya. Luar biasa emang pendidikan di Konoha. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak daripada Anda yang memutuskan. Kemudian selain itu, ya tidak hanya budinya, ada banyak itu ya pengamat-pengamat di Konoha itu. Rata-rata pengamat di Konoha itu, mereka selalu berpihak pada yang seiman, seagama, sepengajian ya. Nggak boleh seperti itu guys ya, jadi pengamat. Nggak boleh. Itu dosa namanya seperti itu ya. Karena kebenciannya kan dari kecil sudah ditanamkan. Kenapa sih warga Konoha itu benci banget dengan Israel? Ya karena kisah-kisah dalam kitab suci. Nggak ada alasan lain. Kalau kita mayoritas Hindu Buddha ya, nggak ada tuh misalnya nih agama dari Timur Tengah datang gitu ya. Zaman dulu misalnya nih ya Raja-Raja Sriwijaya melarang ya, penyebaran agama gitu, atau Majapahit melarang penyebaran agama. Kita tidak akan benci dengan Israel. Bisa aja kita seperti India kan. India nggak benci dengan Israel, ya kan? Nggak ada tuh kebencian India terhadap Israel, malah didukung coba. Malah berteman baik gitu. Ya jadi seperti itu guys ya. Jangan kalau misalnya ada orang yang mendukung Israel kita mengatakan oh itu penjajah. Nggak bisa gitu juga. Emang Iran tidak melakukan kesalahan gitu. Ya bisa dikatakan Iran itu menjajah loh, membombardir Israel kan melalui apa Houthi. Ya karena Iran yang membiayai gitu. Ya kalau dari sudut pandang penjajah kan. Iya kan? Ya nggak sih? Jadi jangan sedikit-sedikit kalau mendukung Israel penjajah gitu. Itu kesalahan logika, fallacy gitu. Emang orang India penjajah semua gitu. Buktinya India menjajah, mendukung Israel kok. Masa mereka menjajah? Nggak bisa seperti itu. Itu namanya berpikirnya hitam putih gitu. Ya terlalu menyederhanakan gitu. Itu berpikir kekanak-kanakan. Dan pengamat-pengamat di Konoha juga seperti itu kok kalau saya perhatikan ya. Mereka berpikirnya hitam putih. Ya mereka menganggap kalau mendukung Israel itu penjajah, enggak seperti itu. Konoha juga penjajah kok ya dari sudut pandang orang Timor Leste. Nggak bisa seperti itu. Ya, jadi pokok pembahasannya itu Bu Dina ini asal mangap, nggak bicara by data. Ya, lagian host di TV juga kan nggak pernah nanya mana datanya, data ilmiahnya mana. Sumbernya dari mana? Harusnya kan naik seperti itu. Oh malah mengiyakan. Oh ya baiklah Bu, ya baiklah Pak. Nggak bisa seperti itu ya. Data ilmiahnya mana? Ya sama seperti ketika saya podcast dengan Guru Gembul. Ketika Guru Gembul diduga mengatakan bahwa yang membentuk FPI itu adalah tentara dan lain sebagainya atau Pam Swakarsa. Saya nanya datanya mana? Data ilmiahnya mana? Kan di video itu nggak ada data ilmiahnya. Saya mengatakan seperti itu. Ya tapi ya kalau saya perhatikan Guru Gembul bisa menjawab kok ya. Oh datanya ini, data ilmiah gini ya. Ada data yang dari kontras kayak dari mana kayak gitu. Ya Bu Dina ini kan nggak ngomong seperti itu. Jadi sungguh sangat-sangat disayangkan ya. Seorang pengamat seperti ini, pengamat abal-abal ya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau mau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys ya. Tulis di kolom komentar ya. Hashtag pengamat abal-abal. Budina hashtag pengamat abal-abal. Oke, sekian video ini. Ya, saya kaum intelektual, salam rasional.